Shalom dan salam damai bagi kita semua, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena pada saat ini kita dapat bersama-sama di dalam renungan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat semua, sebelum kita meneruskan akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, baik, mengasihi, dan juga melindungi. Pada waktu ini kami berdoa, kami memulahkan firman Tuhan dengan doa. Kami serahkan diri kami kepadamu, Engkau yang memimpin dan Engkau yang melindungi. Bapa yang penuh kasih, pada waktu ini, biarlah dengan hamba-Mu yang akan berkata-kata ini semua yang itu datang daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan juga difahami dan dimengerti. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Judul ataupun tajuk renungan kita pada saat ini adalah apa yang kau ada sekarang gunakan. Dan semoga kita akan sama-sama mempelajari akan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang kau ada sekarang gunakan. Ayat renungan kita di dalam Kolose 3 ayat 23, di mana mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu ayat yang sangat baik bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pada hari ini sebelum melakukan apa-apa pekerjaan, kita diingatkan untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan melalui renungan. Ayat Alkitab kita yang sangat baik mengatakan, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teguran dan nasihat yang baik buat masing-masing kita pada saat ini. Sahabat-sahabat semua, setiap individu dari yang paling rendah dan yang paling tidak dikenal sampai yang paling besar dan yang paling ditinggikan adalah agen moral yang dianugerahkan kemampuan yang dipertanggungjawabkan melalui Allah. Sahabat-sahabat semua, biarlah wanita dan pria melakukan urusan mereka yang akan memuliakan Tuhan karena kesetiaan mereka. Pada saat ini sebenarnya kita sedang dibawa untuk melihat kembali bagaimana kita diajarkan untuk melakukan segala tanggung jawab kita, segala pekerjaan, pelayanan kita hanya untuk dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah wanita dan pria membawa agama mereka ke dalam segala sesuatu yang diinginkan dan menyatakan Roh Kristus kepada orang lain. Biarlah semua orang yang menyebut nama Kristus bekerja sedemikian rupa sehingga orang lain yang melihat perbuatan baik mereka dapat dituntun untuk memuliakan pencipta dan penembus mereka. Nah, lihat, tidak disebut di sini biarlah lelaki ataupun biarlah wanita ataupun biarlah kanak-kanak sahaja untuk membawa agama dalam segala sesuatu dan menyatakan Roh Kristus. Tetapi apa yang dikatakan adalah biar wanita dan pria. Kenapa? Karena Tuhan mencipta lelaki dan wanita. Jadi semua kita haruslah membawa kepercayaan kita dalam segala sesuatu yang kita ingin lakukan dan kita menyatakan bagaimana Roh Kristus dan orang lain melihat. Mereka yang telah diberkati dengan talenta hebat tidak boleh merendahkan nilai pelayanan dari mereka yang kurang dikaruniai daripada diri mereka sendiri. Nah, ingin saya tegaskan di sini, sangat baik dan sangat penting bagi kita pada waktu ini bahwa jika kita diberkati dengan talenta-talenta yang hebat, janganlah kita merendah-rendahkan mereka yang mempunyai kurang ataupun yang mereka
mereka ataupun sahabat-sahabat yang tidak mempunyai karunia yang hebat, biarlah mereka memuliakan Tuhan dengan cara mereka. Jika kita seorang yang boleh melakukan banyak sekali talenta-talenta, dan ada mereka yang tidak dapat melakukan talenta-talenta ataupun perbuatan-perbuatan kelebihan-kelebihan, masing-masing kita diberkati dengan apa yang kita ada saat ini. Seperti tajuk kita, apa yang ada, gunakan. Jangan kita memaksakan diri untuk melakukan apa yang tidak ada dengan kita. Contoh, kita ambil yang mudah. Kalau ada yang pandai main piano, gunakan. Dan jangan kita rendah-rendahkan mereka yang tidak pandai bermain piano. Kalau ada yang pandai bermain gitar, gunakan. Jangan rendahkan mereka yang tidak pandai bermain gitar. Nah, banyak lagi contoh yang boleh kita ambil. Tetapi biar kita lihat kepada diri kita sendiri. Apakah diri kita ini punya talenta dan apakah kita ini merendah-rendahkan mereka yang tidak punya talenta. Nah, saudara-saudara, jika kita pada saat ini merasa bahwa kita punya kelebihan, bantulah mereka yang tidak sama kelebihan dengan kita. Saudara-saudara, kepercayaan paling kecil adalah kepercayaan dari Allah. Dengan berkat dari Allah, maka satu talenta dengan penggunaan yang tekun akan digandakan. Nah, lihat ini. Kalau ada satu talenta pun dengan kita, kalau kita gunakan dengan tekun untuk Tuhan, maka dapat digandakan. Dan talenta yang 2 digunakan dalam pelayanan Kristus akan bertambah menjadi 4. Dan dengan demikian alat paling sederhana dapat bertumbuh dalam kuasa dan manfaat. Nah, kita sama-sama dengarkan pada saat ini bahwa kalau kita punya talenta satu saja, kita pergunakan dengan baik, maka kita akan dapat digandakan lagi. Tapi kalau kita merendah-rendahkan mereka yang hanya punya satu talenta, maka itu seperti kita merendah-rendahkan apa yang datang daripada Tuhan. Kita bertanggung jawab hanya untuk talenta-talenta yang Allah anugerahkan kepada kita. Tuhan tidak memarahi hamba yang telah menggandakan talenta, yang telah melakukan menurut kemampuannya. Dan apa yang Tuhan inginkan adalah semua itu hanya dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Ini yang harus kita lihat baik-baik. Mereka yang dengan demikian membuktikan kesetiaan mereka dapat diberi pujian dan diberikan pahala. Namun, mereka yang berkeliaran di kebun anggur, mereka yang tidak melakukan apapun atau melalaikan pekerjaan Tuhan, memperlihatkan perilaku nyata mereka pada pekerjaan yang telah dipercayakan oleh perbuatan mereka. Mereka memperlihatkan bahwa hati mereka tidak ada dalam pelayanan yang melibatkan mereka. Nah, di sini kita lihat, kalau kita tidak melakukan apa-apapun ataupun melalaikan pekerjaan Tuhan, misalkan di dalam talenta kita tidak mempergunakan itu. Nah, apa yang kita dapat? Mereka tidak ada dalam pelayanan. Dalam sebuah kutipan Review and Herald 26 Oktober 1911, biarlah tidak seorang pun mengeluh karena tidak memiliki talenta yang lebih luas untuk digunakan bagi Tuhan. Tetapi berterima kasihlah kepada Allah atas kemampuan yang kamu miliki. Dan berdoalah agar kamu disanggupkan memenuhi tanggung jawab yang telah dipercayakan padamu. Jika kamu menginginkan manfaat yang lebih besar, pergilah bekerja dan peroleh apa yang kamu keluhkan. Pergilah bekerja dengan kesabaran yang besar dan ia lakukan yang terbaik. Tidak peduli apa yang orang lain sedang lakukan. Buatlah investasi sebaik mungkin dengan karunia yang dipercayakan bagimu. Dalam 4 di mana pekerjaanmu paling baik di hadapan Allah. Saudara-saudara, satu kutipan yang sangat baik. Dikatakan bahwa
biarlah tidak seorang pun mengeluh karena tidak memiliki talenta yang lebih luas. Ini bermaksud kalau kita punya satu sahaja pun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai yang terakhir bagi kita sebagai umat Tuhan diajarkan untuk gunakan apapun yang kita ada, termasuk talenta kita masing-masing, maupun itu satu. Jika kita punya talenta ataupun kelebihan dalam diri kita, dan orang lain tidak mempunyai talenta yang sama seperti kita, janganlah rendahkan mereka, karena mereka pasti ada kelebihan yang lain. Jangan kita mengeluh akan apa yang ada dengan kita, karena apabila kita mengeluh akan membawa kita semakin malas dan meragukan akan Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Semoga memberikan nasihat yang baik kepada kita, membawa kepada kita untuk mempergunakan apa yang kita ada saat ini. Jangan kita paksakan apa yang tidak ada. Apa yang ada di tangan kamu saat ini dikatakan, gunakan itu. Jangan cari yang tidak ada, gunakan apa yang ada. Nah, saat ini apa yang ada dengan kita, kelebihan kita, gunakan itu. Semoga firman Tuhan pada saat ini memberikan kepada kita satu nasihat yang baik, yang membawa kepada kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sudah memberkati kami dan melindungi kami. Kami dinasihatkan pada saat ini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ada dengan kami saat ini, kami harus gunakan. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Biarlah talenta kami hanya satu, tetapi kami dapat gunakan itu untuk Tuhan, pelayanan Tuhan. Dan bagi mereka yang punya kelebihan talenta-talenta yang lain, punya banyak talenta, biarlah mereka dapat gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan janganlah mereka merendah-rendahkan yang tidak punya talenta. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menyertai dalam firman Tuhan pada saat ini. Semoga menjadi satu kekuatan buat kami dan membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Inilah kami sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu kita pada saat ini. Shalom.